Halo para pemirsa semuanya, kita berjumpa lewat Saat Teduh BDKA. Mari anak-anak, kita menikmati firman Tuhan. Suatu sukacita terbesar melampaui apapun jika kita mendapat kesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena tidak setiap orang mendapat kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Setuju Mama, setuju Papa. Hari ini kita melihat lagi rencana Allah buat bangsa Israel yang membuktikan anugerah serta kesetiaan Allah atas Israel. Dan tentu saja umat Israel pada zaman perjanjian lama itu juga berlaku bagi kita semua, Israel sebagai umat tebusannya. Mari kita segera mulai. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami mempunyai keberanian untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Karena sekalipun kejahatan itu ada banyak di sekitar kami, tetapi kuasa Tuhan yang akan terus menolong dan melindungi kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah supaya kami dapat mendengar dengan baik, kami juga menerimanya dengan baik, sehingga firman Tuhan itu yang terus boleh menguatkan hidup kami untuk belajar taat sepanjang umur hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, seperti pada pelajaran yang lalu dikatakan bahwa ketika Balak raja orang Moab itu ketakutan terhadap bangsa Israel yang sudah berkemah dekat wilayahnya, maka Balak memanggil para tua-tua orang Midian untuk berunding bagaimana cara supaya mereka bisa memenangkan peperangan kalau berperang dengan orang-orang Israel. Maka disetujuilah, disepakatilah mereka akan memakai jasa dari seorang bernama Bileam yang ada di Petor di dekat sungai Efrat. Bileam ini terkenal dengan orang yang mampu menurut orang-orang di sekitar sana bisa memberkati orang atau memberkati bangsa sekaligus bisa mengutuk atau memberikan celaka pada satu orang atau satu bangsa. Maka Balak mempersiapkan seluruh upah atau hadiah atau upeti yang harus dibawa oleh para pemuka-pemuka Moab dan Midian ini menuju ke tempat Bileam. Jarak dari Moab ke tempat Bileam itu kalau berjalan kaki bisa memakan waktu antara 20 sampai 30 hari. Tetapi demi orang-orang Moab menang melawan orang Israel, bagi Balak jauh pun harus dikerjakan. Nah, anak-anak sekalian, ketika seluruh bekal dan seluruh hadiah, seluruh upeti, seluruh upah tenung itu dibawa oleh para pemuka orang Moab dan Midian, berjalanan mereka berangkat menuju ke tempat Bileam berada. Ketika mereka sampai di tempat Bileam, tentunya Bileam menyambutnya dengan senang. Karena yang ada di pikiran Bileam adalah, kalau orang datang kepadaku pasti minta tolong jasaku dan aku mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan hadiah yang banyak, mendapatkan upeti yang banyak. Bagi yang datang, mereka juga mengharapkan ada kemenangan yang diperolehnya. Maka ketika pemuka orang Moab dan Midian datang kepada Bileam, Bileam menanyakan, "Dari manakah kalian semuanya ini?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah utusan Balak raja orang Moab. Apakah kalian keperluannya datang ke tempat ini? Kami datang ke tempat ini memohon bantuan dari Bapak Bileam untuk raja kami Balak. Karena di sekitar tempat raja kami berada, yaitu di Moab, ada satu bangsa yang begitu besar dan banyak. Sampai-sampai mereka menutupi bumi." Nah, anak-anak sekalian, kata menutupi bumi berarti bukan bumi yang luas ini ditutupi oleh mereka, orang bangsa Israel. Tetapi
tanah yang ada di sekitar Moab itu tertutup oleh banyaknya orang Israel. Dan ketika Bileam mendengar perkataan dari utusan Raja Balak, Bileam mengatakan, sebaiknya kalian bermalam di tempat ini, karena aku akan menanyakan kepada Tuhan Allahku, bolehkah aku mengutuk daripada bangsa yang kau sebutkan itu tadi? Maka bermalamlah utusan-utusan tersebut di rumah Bileam. Bileam memikirkan, wow, ini rezeki besar. Kalau sampai Tuhan mengizinkan untuk mengutuk bangsa yang besar itu, aku dapat uang banyak. Maka tengah malam, Allah mendatangi Bileam dan berfirman, Bileam, siapakah orang-orang yang ada bersama dengan kamu? Maka Bileam menjawab, mereka ini utusan daripada Balak raja orang Moab. Mereka mengatakan bahwa ada bangsa yang besar keluar dari Mesir. Bahkan bumi pun tertutup oleh jumlah mereka yang besar itu. Dan Balak mengharapkan aku mengutuki bangsa tersebut. Tuhan mengatakan, jangan kau kutuki bangsa besar itu, karena mereka telah diberkati. Ketika Bileam bangun pagi hari, Bileam mendatangi utusan daripada Balak dan mengatakan, Tuhan Allahku tidak memperbolehkan aku pergi bersama-sama dengan engkau. Sekarang engkau pulang saja ke tempat rajamu di Moab. Setelah itu, rombongan daripada utusan Balak ini pulang. Ketika mereka sampai kepada rajanya, yaitu Balak, mereka mengatakan bahwa Bileam tidak mau ikut datang ke tempat Raja Balak untuk mengutuki orang Israel. Apakah Balak putus asa? Tidak. Balak menyuruh orangnya lebih banyak lagi dan orang-orangnya yang lebih top dibanding utusan yang pertama. Dan tentunya dengan pesan, katakan kepada Bileam, apapun yang nanti kau minta, aku Balak akan memberikannya. Wah, orang-orang yang diutus juga semangat. Karena mereka berharap mereka pun bisa mengalahkan bangsa Israel. Maka berangkatlah mereka dan sampai kepada Bileam. Ketika itu Bileam melihat, wah, utusan lain orang lagi. Ternyata setelah ditanya, ternyata juga utusan dari Balak. Mereka mengatakan, Bileam, raja kami Balak mengatakan, jikalau kau mau beserta kami menuju ke Moab, maka raja kami akan memberikan semua apa yang kau minta. Bileam menjawab, sekalipun rajamu memberi aku emas dan perak seistana penuh. Wow, seistana penuh. Aku tidak akan bisa mengatakan dari yang besar sampai yang kecil. Aku tidak akan berani melawan Tuhan Allahku. Tapi begini, kau bermalam lagi di sini ya. Nanti aku akan tanyakan. Anak-anak sekalian, kenapa Bileam berpikir seperti ini? Bileam berpikir, aku akan dapat uang, hadiah yang banyak. Belum lagi, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada Bileam, Bileam, kau boleh pergi bersama dengan orang-orang utusan daripada Balak. Tetapi kau tidak boleh mengatakan apa yang tidak aku perintahkan. Jadi kalaupun kamu pergi, kau harus mengatakan apa yang aku mau. Itulah yang Allah katakan kepada Bileam. Anak-anak sekalian, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa ada banyak hal jahat yang dirancangkan oleh musuh-musuh Allah kepada bangsa Israel.
Tetapi dengan seperti ini kita bisa melihat bahwa belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan semakin dinyatakan. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kita yang ada saat ini? Alkitab juga mencatat kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan, maka orang-orang dunia akan membenci kita. Tapi jangan berkecil hati, karena jikalau kita bersetia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, keselamatan itu menjadi milik kita. Demikian juga Yesus pernah mengatakan, jikalau engkau dibenci oleh orang-orang dunia, jangan kaget ya. Karena aku, kata Tuhan Yesus, terlebih dahulu dibenci oleh mereka. Puji Tuhan, hari ini kita melihat bahwa Tuhan senantiasa menunjukkan belas kasihannya dan anugerahnya, sekalipun orang merancangkan kejahatan kepada anak-anaknya. Amin. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu indah. Kami tahu Tuhan ada banyak orang yang merancangkan kejahatan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di situ kami bisa melihat bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan semakin menjadi nyata dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, yang telah berjanji pada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai warga kerajaan Allah, maka sekali lagi Berham melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan teman-teman? Tentunya kita semua kagum, karena ternyata semua hal yang jahat yang direncanakan oleh musuh-musuh Allah terhadap Israel membuat anugerah dan kesetiaan Allah atas Israel justru semakin nyata. Ya benar, kasih setia Allah kepada umatnya tidak dapat digoyahkan oleh siapapun dan apapun juga. Ajaib memang. Jadi teman-teman lanjutkan terus membaca dari Bilangan pasal 22 ayat 21 sampai 35. Jangan lupa share link YouTube-nya ya.